Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Yakobus pasal pertama, ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Dalam kehidupan yang kita jalani hari-hari, kita menjumpai bahwa manusia sesama kita, banyak kita menjumpai komentar, kata-kata, ucapan orang yang seringkali membuat kita juga menjadi bingung. Karena begitu banyak orang yang tidak punya kemampuan untuk bisa mendengar dengan baik. Tetapi kita menjumpai ada banyak orang yang begitu lincah, begitu cepat, begitu mahir untuk berkata-kata, dan mereka tidak punya kemampuan untuk bertahan mendengar. Ini adalah suatu kenyataan yang sedang kita jalani di hari-hari yang terakhir ini. Firman Tuhan ingatkan supaya kita perhatikan, supaya kita ingat bahwa lebih cepat mendengar dan lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Lebih kita menjadi pendengar yang baik daripada komentator yang gak dibutuhkan. Karena dalam keadaan yang nyata, ada banyak cara, ada banyak sikap, perbuatan yang kita jumpa atas satu kekeliruan, atas satu kesalahan. Ada begitu banyak orang, ada begitu ribuan orang yang memberi komentar yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi itulah kenyataan yang kita jumpai, bahwa manusia mengalami kesulitan untuk lebih banyak sabar dalam hal mendengar dan sabar untuk marah daripada untuk berbicara. Manusia lebih semangat untuk lebih banyak berbicara, lebih banyak berbicara, lebih banyak memberi komentar, lebih banyak untuk menyampaikan pendapat daripada dia mau mendengar dan menyimak dengan baik, supaya dia tidak melakukan hal-hal yang buruk dengan perkataannya sendiri. Sebab itu Yakobus perlu ingatkan, hendaklah kita cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, terlebih lambat lagi untuk marah. Karena seringkali kita lebih cepat untuk menanggapi dengan berkata-kata dan meresponi dengan kemarahan. Walaupun itu bukan persoalan kita, tapi karena kita merasa itu sesuatu tidak adil, langsung kita bereaksi. Seakan-akan itu untuk kita. Seakan-akan itu teguran, seakan-akan itu sindiran untuk kita. Kalau kita baca, kita dengar, dan dengan diam kita mulai memikirkan, maka kita terhindar dari konflik yang tidak dibutuhkan. Kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk yang kita responi, karena hal itu akan membuat kita dipermalukan. Mengapa kita mencampuri urusan orang? Mengapa kita terlibat dengan urusan orang lain? Karena kita lebih cepat berbicara daripada mendengar, dan tidak cepat untuk marah. Nah, hal-hal inilah yang seringkali kita lihat, bahwa penawaran untuk langsung berbuat pernyataan, kita rasanya itu selalu ada.
Ada banyak kondisi yang seringkali menawarkan kita harus bicara, kita harus ribut, kita harus komentar, kita harus menyatakan sikap. Dan begitu banyak hal yang seringkali memicu sehingga orang terjebak karena dia tidak mempergunakan waktu untuk berpikir dengan baik, berpikir dengan jernih, dan lambat untuk marah. Karena ketika kita tidak mengolah apa yang kita dengar dengan baik, maka kita akan mengeluarkan kata-kata yang justru akan menjebak kita, akan menghambat kita, akan mempersulit kita, yang akan membuat kita harus bertanggung jawab. Karena cepatnya kita menanggapi dengan berkata-kata. Kita tidak berdiam diri untuk mulai memikirkan, untuk mulai mempertimbangkan, kalau saya ngomong apa gunanya, kalau saya tidak ngomong apa manfaatnya. Ada banyak hal yang kita tidak sadar, sebab itu di sini mendengar adalah suatu hal yang baik dalam bidang komunikasi. Untuk apa kita bicara terus tidak ada yang mendengar? Karena semua rasanya ingin berbicara, tidak ada gunanya. Kita saja bisa berbicara dengan benda mati. Kita bisa berbicara dengan handphone kita. Kita bertanya di mana alamat jalan ini, di mana kantor ini. Kita bisa bertanya di Google dan dia bisa menjawab pertanyaan kita tanpa dia berpikir, karena dia sudah diprogram untuk menjawab dengan segera setiap pertanyaan. Dan alat itu dibuat oleh manusia sendiri yang nyatanya dibuat dengan cara banyak berpikir, banyak berdiam diri untuk mengolah data, untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan. Sebab itu kita melihat hal ini sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Sebab itu ada banyak orang yang harus masuk kepada ranah hukum karena menyampaikan, memberi komentar, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak layak, yang tidak perlu. Karena itu bukan untuk dia, tetapi karena dia cepat bereaksi untuk berkata-kata, dia cepat bereaksi untuk membangkitkan kemarahan, maka dia terjebak dengan kesalahannya sendiri. Nah, sebab itu, mari kita yang ada di sepanjang hari ini, kita bekerja, kita berbisnis, kita sekolah, kita giat di rumah kita masing-masing, mari kita melatih diri kita. Jangan cepat memberi komentar. Lebih baik cepat mendengar dan mengolah dengan baik, dan kita akan menjadi lebih bijaksana. Karena diam itu ternyata menguntungkan kita. Ada peribahasa katakan, diam itu emas. Karena orang yang diam belum tentu dia bodoh. Orang yang tidak beri komentar bukan berarti dia tidak tahu apa-apa, tapi dia tahu apa yang tepat untuk dia ngomong, karena dia punya waktu untuk berdiam. Dia punya waktu yang cukup untuk mempertimbangkan dengan tidak cepat berkata-kata. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita dalam segala kegiatan kita setiap hari. Mari kita menjaga bibir mulut kita untuk tidak cepat berkata-kata. Tapi biarlah kita berdoa supaya Tuhan beri kemampuan kita untuk mendengar itu lebih baik, dan lambat untuk kita bereaksi dengan kemarahan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami tidak perlu cepat bereaksi dengan mengeluarkan kata-kata, tapi biarlah kami punya reaksi yang baik dalam hal mendengar, karena itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik
sehingga kami terhindar dari pertikaian, kami terhindar dari kemarahan, kami terhindar dari kesalahan-kesalahan yang selalu bisa muncul karena kami tidak dapat menahan bibir mulut kami, sehingga kami bisa selamat dari hal-hal yang tidak berkenan. Sebab itu Bapa, Kau pimpin kami sepanjang hari ini, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, baik yang sudah bekerja, berbisnis, maupun sekolah, ataupun yang sibuk di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh menjadi pendengar yang baik dan tidak mudah untuk cepat marah dalam menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.